Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Ibu Nailur selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman pemateri yang saya banggakan. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual di dalam Meet ini dalam rangka menyampaikan esai dan juga mendiskusikan sebuah materi tentang anggaran dasar penerus bangsa mencegah korupsi dalam negeri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Aulia Rahma. Saya di sini sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi pada pagi hari ini. Perkenalkan nama anggota saya, yakni ada Krisnawati Nur Hafizah, kemudian ada Rizky Ali Reza, Alvina Damayanti, Nora Intan Fahrani, Maksuna Ulfa, Safira Mahdafikia, dan Naila Aulavina yang hari ini terkendala hadir. Oke, rangkaian acara yang akan kita lewati adalah satu sesi pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan kemudian nanti akan dilanjutkan sesi tanya jawab secara selanjutnya nanti, kemudian langsung ke sesi penutup. Baik teman-teman, langsung kita mulai pemaparan materinya. Untuk materi pertama saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pengertian tentang korupsi. Apa sih itu korupsi? Korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni corruption, dari kata kerja. Corrumper berarti busuk, rusak, menggok, atau memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya persilakan kembali. Sekian. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Kemudian akan dilanjut materi yang selanjutnya. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu tentang bentuk korupsi. Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, UU Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan: kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Next slide. Untuk selanjutnya, korupsi pada hakikatnya berawal dari suatu kebiasaan atau habit yang tidak disadari oleh setiap aparat, mulai dari kebiasaan menerima upeti, hadiah suap, pemberian fasilitas tertentu, ataupun yang lain, dan pada akhirnya kebiasaan tersebut lama-lama akan menjadi bibit korupsi nyata dan dapat merugikan keuangan negara. Secara umum, bentuk-bentuk karakteristik atau ciri-ciri dari unsur-unsur atau dari sudut pandang hukum korupsi sebagai berikut. Yang pertama, penyuapan. Mencakup tindakan memberi dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Untuk yang kedua, embezzlement merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tertentu, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Ketiga, fraud merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termasuk di
dalamnya proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang keempat, extortion, tindakan meminta uang untuk atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Yang kelima, favoritism adalah mekanisme penyelenggaraan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privasi sumber daya. Yang keenam, melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. Yang ketujuh, serta kerahasiaan meskipun dilakukan secara kolektif atau korupsi berjamaah. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Kemudian untuk materi yang selanjutnya tentang peran pemerintah, waktu dan layar, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan peran pemerintah. Kaitan dengan pemberantasan korupsi, pemerintah telah merumuskan kebijakan yang diwujudkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mencermati peraturan perundang-undangan yang begitu memadai secara kualitas maupun kuantitasnya, maka dari sisi infrastruktur hukum hampir dapat dipastikan bahwa negara kita merupakan salah satu negara yang paling banyak memiliki regulasi yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi. Tentunya dengan harapan agar dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari sekian banyak kriteria kepemerintahan yang baik. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam pemberantasan korupsi di daerah yaitu dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bersih dan bebas dari KK sebagaimana tertuang dalam visi dan misi strategi nasional dan rencana aksi nasional pemberantasan korupsi. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi menetapkan 6 strategi, yaitu strategi bidang pencegahan, penindakan, harmonisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan hasil aset korupsi, kerjasama internasional, dan strategi bidang pelaporan. Berbagai instrumen tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Upaya itu harus dijalankan secara sinergis, saling mengisi atau satu sama lainnya. Jangan sampai muncul ketimpangan yang pada akhirnya akan menghambat gerakan tersebut. Bukan sekedar membuat aturan normatif yang berkualitas, namun diperlukan juga kualitas moral aparat penegak hukumnya. Jadi bisa dilihat dari konteks kebijakan publik, maka regulasi yang ada merupakan bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi yang selanjutnya tentang peran masyarakat, kepada teman yang menyampaikan materi, waktu dan layar, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi dalam pasal 41 ayat 5 dan pasal 42 ayat 5 mengesahkan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pengecahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu diatur dengan peraturan pemerintah. Peran serta masyarakat tersebut dimaksud untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam upaya pengecahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat serta tanggung jawab terhadap pengecahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi diwajibkan untuk memberikan jawaban atas keterangan sesuai dengan tugas fungsi masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggunakan hak jawab informasi yang tidak benar dari masyarakat. Di samping itu, untuk pemberian informasi yang tinggi kepada masyarakat, maka dalam peraturan pemerintah ini diatur pula pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam atau premi. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi yang selanjutnya, waktu dan layar saya persingkat. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya pencegahan korupsi. Jadi, upaya pencegahan korupsi sangat diperlukan. Pemberantasan korupsi tidak cukup dilakukan hanya dengan komitmen semata. Komitmen tersebut harus diaktualisasikan dalam bentuk strategi yang komprehensif untuk meminimalisasi tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi dapat dilakukan secara antara lain 3, preventif, detektif, dan represif. Yang pertama, strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasi penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan pertama, memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, memperkuat Mahkamah Agung dan jajaran peradilan di bawahnya, membangun kode etik di sektor publik, membangun kode etik di sektor politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Lalu meneliti lebih jauh sebab-sebab perbuatan korupsi secara berkelanjutan. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. Mewajibkan pembuatan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengadilan manajemen. Penyempurnaan manajemen barang kekayaan milik negara atau BKMN. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Terakhir, kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Kedua, strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksi terjadinya kasus-kasus korupsi dengan tepat dan biaya murah, sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Meliput upaya detektif pencegahan korupsi. Yang pertama, perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Kedua, pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Ketiga, pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan dan fungsi publik. Keempat, partisipasi Indonesia pada gerakan anti korupsi dan anti pencucian keuangan di kancah internasional. Dan yang terakhir, peningkatan kemampuan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir, strategi represif. Upaya represif adalah usaha yang diarahkan agar setiap perbuatan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses dengan tepat, sehingga para pelakunya dapat segera diberikan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Upaya represif dalam pencegahan tindak pidana korupsi adalah penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penyelidikan, penuntutan, peradilan, dan penghukuman koruptor besar dengan efek jera, penentuan jenis-jenis atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, pemberlakuan konsep pembuktian terbalik, meneliti dan mengevaluasi proses penanganan perkara korupsi dalam sistem peradilan pidana secara terus-menerus, pemberlakuan sistem pemantauan proses penanganan tindak pidana korupsi secara terpadu, publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi secara beserta analisisnya, dan terakhir pengaturan kembali hubungan dan standar kerja antara tugas penyidik tindak pidana korupsi dengan penyidik umum, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan penuntut umum. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Untuk materi yang selanjutnya, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang hambatan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hambatan dalam memberantas korupsi dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, hambatan struktural.
praktik para penyelenggara negara dan pemerintahan dalam membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Terjadinya ketidakefisiensi birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Hal seperti ini terus berlanjut tanpa adanya terobosan yang pasti dalam penyelesaiannya. Yang termasuk dalam bagian praktik penyelenggara ini adalah egoisme sektoral dan institusional yang mengarah pada pengajuan dana dalam jumlah yang cukup banyak untuk sektor dan instansinya atau golongannya tanpa adanya pertimbangan matang atau memperhatikan kebutuhan ekonomi nasional secara menyeluruh dan berupaya menutupi penyimpangan yang ada di sektor dan instansi bersangkutan tersebut. Fungsi pengawasan yang tidak efektif, lemahnya sistem dalam pengendalian intern yang ada korelasi positif dengan berbagai penyimpangan dan intervensi dalam mengelola kekayaan negara dan rendahnya kualitas publik, serta koordinasi antara aparat pengawasan dan aparat penegak hukum yang melemah. Yang kedua, hambatan kultural. Hambatan kultural ini bersumber dari kebiasaan negatif yang telah berkembang dalam masyarakat, yang termasuk dalam bagian atau kelompok ini yaitu masih adanya sikap sungkan dan toleran di antara sesama aparatur pemerintah yang jelas menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Kekurang terbukaan pimpinan suatu instansi sehingga sering terkesan toleran dan melindungi pelaku korupsi. Campur tangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam penanganan tindak pidana korupsi. Rendahnya komitmen secara tuntas dan tegas serta sebagian masyarakat tidak peduli terhadap upaya pemberantasan korupsi. Yang ketiga, hambatan instrumental. Hambatan ini bersumber dari kurangnya instrumen pendukung yang dalam bentuk perundang-undangan yang dapat membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan sebagaimana diharapkan. Kalaupun misalnya ada undang-undang atau aturan hukum terhadap suatu tindakan korupsi tertentu, namun dalam penindakannya terdapat berbagai pertimbangan-pertimbangan yang ada, yang termasuk dalam kelompok atau bagian ini yakni masih terdapat peraturan perundang-undangan yang tumpah tindih sehingga menimbulkan korupsi berupa penggelembungan dana di lingkungan instansi pemerintah. Belum adanya suatu identifikasi yang berlaku untuk semua kepentingan masyarakat, misalnya dalam keperluan SIM, bank, pajak, dan lain sebagainya, yang mampu mengurangi peluang penyalahgunaan dan sulitnya pembuktian dalam suatu tindak pidana korupsi. Yang keempat, hambatan manajemen. Hambatan ini bersumber dari tidak diterapkan atau diabaikannya prinsip manajemen yang baik atau kurangnya komitmen yang tinggi dilaksanakannya secara adil. Akuntabel dan transparan yang membuat penanganan tindak pidana korupsi tidak berjalan seperti yang diharapkan semestinya. Yang termasuk dalam kelompok ini yakni kurangnya komitmen manajemen dalam hal ini pemerintah dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, kurangnya dukungan teknologi informasi dalam menyelenggarakan pemerintah, organisasi pengawasan tidak independen, sebagian besar aparat pengawasan kurang pengawasan, dukungan sistem dan prosedur pengawasan dalam penanganan korupsi yang kurang, serta tidak memadainya sistem pegawainya yang diantaranya sistem rekrutmen. Di lain sisi, sambutan Ketua KPK dalam seminar tentang implikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 terhadap sistem hukum nasional di Denpasar, Bali tanggal 14-15 Juni 2006 ditemukan beberapa kendala pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu yang pertama, mekanisme yang belum jelas tentang perlindungan terhadap pelapor dan sanksi seperti diamanatkan oleh Konvensi Anti Korupsi. Yang kedua, mengenai informasi perbankan terkait dengan seseorang yang diduga dalam suatu tindak pidana korupsi sangat sulit didapat. Yang ketiga, birokrasi panjang yang harus ditempuh apabila pejabat perbankan terindikasi melakukan tindak pidana korupsi. Yang keempat, belum ada sanksi yang jelas bagi pejabat negara yang tidak melaporkan harta kekayaan. Namun demikian, walaupun pemberantasan tindak pidana korupsi ini sangat sulit, tetapi harus tetap diupayakan penyelesaiannya, karena jikalau tidak dilakukan atau semakin membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebab
Dengan adanya korupsi manajerial, pemerintahan menjadi kacau balau, dana tidak efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Dari saya dapat ditarik kesimpulan, yakni di dalam suatu negara pasti memiliki suatu permasalahannya sendiri, dan itu termasuk rahasia negara. Namun kasus korupsi ini hampir di seluruh dunia mengalaminya, dan setiap negara juga memiliki kebijakan dan upayanya sendiri dalam memberantas kasus korupsi ini. Ya, tidak hanya sedikit kerugian yang disebabkan oleh kasus korupsi, tidak hanya keuangan negara yang tidak efektif, namun kasus ini juga dapat menjadi kasus yang turun-menurun. Di Indonesia sendiri, upaya memberantas korupsi dikerahkan seterbaik mungkin. Upaya pemerintah dan masyarakat ikut serta sekalian dalam memberantas korupsi. Walaupun pemberantasan tindak pidana korupsi ini sangat sulit, akan tetapi harus tetap diupayakan penyelesaiannya, karena jika tidak dilakukan akan semakin membahayakan bagi kelangsungan hidup masyarakat, berbangsa dan bernegara. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang tidak disengaja maupun sengaja. Kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.